Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Puja Bakti. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru ini Tung Sing Fasih. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Hari ini saya sangat memahami sekali kalau tempat duduknya banyak yang kosong. Oleh karena saudara-saudari kita, ibu bapak kita sedang merayakan kebersamaan bersama dengan keluarga. Perkumpulan dengan keluarga mungkin kesempatannya sangat langka, tetapi puja ini kesempatannya bisa setiap hari minggu. Oleh karena itu tentunya atas pertimbangan kebijaksanaan dalam rangka Imlek, mereka akan mengutamakan hal yang lebih membahagiakan pertemuan dengan saudara-saudari sangat famili semua. Ibu bapak yang saya hormati, ketika tahun baru ini sesama kita ada mengucapkan semoga sejahtera, semoga rezekinya panjang. Apakah dengan serta-merta kita akan memperoleh rezeki yang banyak? Apakah dengan serta-merta kita akan sejahtera? Tentunya kalau hanya dengan doa bagi kita tidaklah cukup hanya dengan selain doa juga ada mungkin orang yang melakukan puja kepada leluhur dari tahun kemarin pujanya sudah dilakukan, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keadaannya masih biasa-biasa saja. Oleh karena itu pada tahun ini pujanya ditingkatkan, persembahannya diperbanyak supaya cuan di tahun naga ini lebih meningkat, lebih banyak. Nah, apakah dengan sembahyang kepada leluhur juga bisa meningkatkan? Nah, mungkin itu salah satu faktor pelengkap bagi kesejahteraan bagi kita. Jadi tidak hanya tergantung kepada puja kepada leluhur saja kita menjadi sejahtera. Di dalam penjelasan yang ada di buku Lalita Wistara di Karma Wibangga, ada satu penjelasan perihal dasa mahaboga, 10 hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sejahtera. Nah, oleh karena faktornya ini ada 10, maka izinkan saya melihat kitabnya. Nah, biasanya kalau sudah ada umur untuk mengingat 10 ini kadang lupa Kalau 5 masih teringat seperti Pancasila Pancasila Buddhis pasti hafal. Pancasila dasar negara kadang ada yang lupa kalau usianya sudah semakin tua. Izinkan saya melihat kitabnya tentang 10 hal itu
Mengapa 10 hal itu supaya kita bisa sejahtera seperti yang didambakan dalam hidup kita. Ya. Hidup berlimpah, hidup berkecukupan, ya, itu sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Artinya, ketika seseorang sudah berlimpah secara materi, tetapi batinnya belum bisa berlimpah, belum bisa berkecukupan, maka harta atau materi yang didapat ini tidak akan mempengaruhi batinnya. Artinya, kehidupannya masih tetap menderita. Tetapi ketika orang yang sudah berlimpah materi, kemudian hatinya berlimpah berkecukupan, maka ya, ini akan membuat kebahagiaan dua-duanya. Ya. Karena hati yang berkecukupan itulah yang membuat kebahagiaan semakin tinggi. Bapak Ibu sekalian, inilah sebab-sebabnya mengapa orang menjadi hidup berlimpah, berkecukupan, tidak mengalami kekurangan. Yang pertama, seseorang yang tidak suka mencuri milik orang lain. Oleh karena mencuri itu adalah mengambil sesuatu yang tanpa izin, yang kemudian bisa mendatangkan penderitaan bagi pemiliknya. Ya. Nah, itu disebutkan bahwa ketika kita mencuri berarti memaksa, ya, memaksa rezeki kita lebih awal, ya. Dan karena dipaksa, ya, lebih awal dan itu menjadi milik orang lain, maka kebahagiaan yang didapat dari mencuri itu hanya semenit atau sedetik dari perbuatan mencuri itu. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan mencuri dan dapat berhasil, ya, mencurinya ini bisa berhasil banyak, ia kan bahagia, tapi sesaat. Dan orang ini jarang yang bisa menggunakannya dengan benar. Ya. Biasanya pasti akan digunakan untuk foya-foya. Itulah sebabnya perbuatan mencuri ini menyebabkan hidup tidak berlimpahan. Yang kedua, menganjurkan tidak mencuri, ya, atau tidak mengambil atau memakai barang yang tidak diberikan. Nah, tidak menganjurkan mencuri, ya, berarti tidak menyuruh, ya, menyuruh. Nah, tidak menyuruh orang lain untuk mencuri. Nah, kadang-kadang ketika kita dihadapkan pada satu objek yang memungkinkan untuk bisa mengambil barang milik orang lain dan kita ada temannya, nah, dia sendiri nggak mau mengambil dengan tangan sendiri secara langsung, tetapi memerintah kepada temannya, memerintah kepada orang lain untuk mengambilnya. Nah, ini kalau menyuruh mencuri, ya, itu bahkan disebut sebagai otak atau dalam pencurian. Ya, di dalam pasal berapa itu orang yang mengotaki, ya, perbuatan mencuri bahkan hukumannya lebih berat ketimbang yang melakukan. Yang melakukan ini kemudian berdalih, saya disuruh. Jadi saya tidak tahu kalau barang ini punya siapa. Wong saya disuruh dan saya ini baik, ya, saya baik kepada orang yang menyuruhnya sehingga ketika disuruh saya melakukannya. Oh, ternyata ini bukan milik dia, ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi menganjurkan tidak mencuri, ya,
sangat bagus sekali. Kalau tadi tidak mencuri dan kemudian menganjurkan orang lain ketika ada kesempatan pun menjadi sebab hidup berkelimpahan. Yang ketiga, memuji orang lain ketika orang lain tidak mencuri. Nah, jadi memberikan pujian kepada mereka yang tidak melakukan perbuatan mencuri. Ya, memuji tidak mencuri. Kemudian yang keempat, senang orang lain tidak mencuri. Nah, jadi ada satu mudita yang baik, senang ya kalau orang lain tidak terlibat dalam pencurian, ya kan? Nah, jadi bahagia dengan orang lain yang tidak ikut mencuri. Yang kelima, nah ini, yaitu menghormati dan menafkahi orang tua. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, menghormati. Kata Sang Buddha, orang yang menghormati orang tua itu akan mendapatkan 4 hal: ayu, wano, suka, bala. Baru saja menghormati orang tersebut sebagai anak sudah mendapatkan 4 hal. Apalagi menafkahi orang tua, ya? Menafkahi orang tua ketika orang tua sudah sepantasnya untuk diberi atau dibantu nafkahnya. Semua hal-hal yang bisa menjadikan kita berkah itu biasanya ya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang direstui oleh orang tua. Bila mana perbuatan-perbuatan itu tidak direstui orang tua atau bahkan membuat orang tua marah, jengkel, sakit hati, maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang tidak diberkati. Di dalam perjalanan seseorang akan timbul berbagai masalah, berbagai rintangan yang tiada habis-habisnya ketika seseorang berani melawan orang tua. Ya, Bapak Ibu sekalian. Menafkahi orang tua atau tidak menghambur-hamburkan kekayaannya orang tua. Nah, ada anak yang kadang merasa bahwa orang tuanya kaya raya, ya, anaknya kemudian menghambur-hamburkan kekayaannya. Bahkan di zamannya Sang Buddha itu ada seseorang yang kaya raya, anaknya cuma 1, dan kemudian anaknya ini dipasangkan dengan anaknya orang kaya, ya, yang beranak 1 pula. Tetapi kedua-keduanya, ya, si wanita sama si laki-laki ini tidak pernah diajari tentang moralitas, ya, sehingga meskipun orang tuanya semuanya kaya, ketika orang tuanya meninggal, kekayaannya cepat habis karena berkumpul dengan orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang suka menghabiskan harta kekayaan. Sampai akhirnya semuanya dijual dan keduanya jadi pengemis. Nah, ketika jadi pengemis, ada seseorang jahat yang mendekati, ya, kamu dulu jadi orang kaya, sekarang jadi pengemis. Apakah kamu kepingin jadi orang kaya lagi? Ya kepingin. Mari ikut saya. Ternyata diajak mencuri. Ya, dia diajak mencuri. Dia suruh
menjadi penjaga. Nah, yang mengajak ini yang mencuri, tapi dasar tidak tahu, ya, tidak tahu. Ketika yang mencuri apa istilahnya konangan, nah, orang ini suami istri tidak lari, tapi tetap di situ, maka ditangkap. Nah, tidak jadi orang kaya, malah ditangkap, keamanan di penjara lah, dia sudah tidak punya apa-apa, di penjara lagi jauh lebih menderita. Nah, itu ya, mereka tidak bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan kepada anak itu. Bahkan kadang-kadang ada seorang anak yang memaksa agar orang tuanya segera mungkin memberikan warisan, ya. Sebagai seorang anak memaksa kepada orang tuanya untuk segera memberikan warisan. Nah, memaksa orang tua untuk segera memberikan warisan ini salah satu perbuatan yang tidak baik, ya, yang bisa menyebabkan hidup tidak berlimpah, ya. Artinya kekayaan yang diberikan kepada anaknya ini tidak akan bisa bertahan lama, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, menyokong kebutuhan orang yang patut dihormati. Menurut Sang Buddha atau dalam penjelasan sila, orang yang patut dihormati itu adalah orang tua, ya, para bijaksanawan atau para pertapa. Dalam hal ini, kalau dalam umat Buddha ya para biku, para bikuni, itu pantas dihormati. Terus para guru itu adalah yang pantas dihormati, ya. Orang-orang yang telah memberikan ilmu, orang-orang yang telah menjalankan sila dengan baik. Orang yang pantas dihormati selain orang tua, para bijaksanawan, para guru adalah para tamu, ya, tamu. Jadi ketika ada tamu itu pertama harus memberikan suguhan. Suguhannya apa Bapak Ibu sekalian? Dipersilahkan masuk atau dipersilahkan duduk. Kalau memang betul-betul si tamu ini tidak akan dalam arti punya kesempatan, ya, dia bisa sedikit lama untuk ngobrol. Kalau sudah dipersilahkan, dihormati, ya, kemudian ditawari, ya, air mineral, ya, dan lain sebagainya, atau yang dikatakan sebagai suguhan kepada para tamu, merupakan satu hal yang baik yang dilakukan oleh seseorang ketika menghormati orang yang dihormati. Orang yang dihormati yang lain adalah orang-orang yang berjasa, ya, orang-orang yang berjasa kepada kita, jasa baik. Orang-orang yang telah memberikan jasa baik itu, ya, patut dihormati, ya. Bapak Ibu sekalian, itu orang yang berjasa kepada saya, sehingga saya patut menghormati ibu bapak sekalian. Meskipun kenal tidak kenal namanya atau teringat tidak teringat namanya satu persatu, ibu bapak adalah orang yang berjasa kepada saya, sehingga saya patut memberikan hormat kepada ibu bapak, saudara-saudari semua, ya. Saya kan tidak memberikan sesuatu. Yang namanya jasa tidak hanya dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat mata atau dalam bentuk materi, ya.
Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, senang orang lain berhasil. Nah, dalam istilah Buddhis ini namanya mudita, ya. Orang lain berhasil, senang, ya. Jangan kemudian orang lain berhasil, dia berhasil karena nyumpah, dia berhasil karena nipu, dia berhasil karena memeti, dan sebagainya. Ini, nah, timbul hal-hal yang jahat, yang jelek di dalam hati kita. Justru seharusnya ikut merasa senang. Semoga apa yang menjadi keberhasilan dia itu bisa bertahan lama. Ini moga-moga, siapa tahu ya, dengan keberhasilannya dia, saya mendapatkan sesuatu atas keberhasilannya dia. Ya. Nah, siapa tahu nih Mas Willy jadi bos, ya, menikah, gitu kan, ketemu sama Pak Munarso. Halo Pak, Bapak masih tetap jadi guru ya? Oh iya, ya, saya tetap guru SD. Oh ya Pak, ini berhubung saya sudah sukses, mari Bapak sudah makan siang apa belum? Oh belum, ini kebetulan. Mau deh Pak diajak makan siang? Oh mau sekali. Ya, semoga doa saya baik ya. Ya, begitu. Iya, kan begitu. Loh, saya kadang sudah tidak ingat dengan namanya, tiba-tiba ada yang begitu, ya. Ketika saya membeli sesuatu mau dibayar, maaf ya Pak, itu sudah ada yang bayarin Pak. Siapa? Nah, itu tadi orang itu sudah pergi, nanti dibayarin. Jadi nggak tahu siapa ya. Oh ternyata dulu adalah murid saya SD tahun berapa itu, kan sudah lupa, wajahnya sudah berubah, ya. Dulu masih begitu, wah sekarang sudah gagah perkasa, ya. Naiknya sudah Lamborghini atau Innova, kan sudah pangling gitu, ya. Dan dia begitu, ya. Meskipun mereka sudah pergi, saya tetap berterima kasih. Ya, semoga yang membayari saya ini berumur panjang, rezekinya meningkat. Seperti itu, ayo masukkan adalah, ya, bagus sekali. Ini bentuk mudita, ya, mudita di dalam pikiran kita, mudita di dalam ucapan kita, ya. Nah, bagus sekali. Yang kedelapan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, ini umat Buddha Metamihara seringkali, ya, mengumpulkan donasi, ya, untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan yang terakhir saya lihat umat Metamihara, ya, ini menyumbang air, ya, air sampai di mana itu, di Boyolali. Itu kan luar biasa, ya. Mereka sangat membutuhkan air, ya, dikirim. Nah, ini loh sumbangan dari umat Metamihara, membutuhkan, ya. Kemudian pada saat kemarin, ya, ketika terjadi COVID, ya, bansos dari Metamihara juga luar biasa, ya. Nah, ini bentuk kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi kalau sering seperti itu, hal ini akan membuat kita tidak miskin, tetapi justru menjadi hidup berlimpah. Ya. Yang 9, senang orang lain memberi. Ketika ada orang lain yang memberi, senang, ya. Pak Yanto tadi mempersembahkan buah, saya ikut senang, ya. Coba saja kalau buahnya lebih banyak, itu, ya, senang, ya. Habis mempersembahkan, senang, ya. Apalagi suasana Imlek, buah-buah yang manis itu perlu dipersembahkan,
Ya, tidak hanya ke altar Pak Yanto, dipersembahkan kepada orang lain yang manis-manis, agar Pak Yanto memperoleh berkat yang manis. Nah, itu kan yang diharapkan dengan mendapatkan yang manis, memberinya yang manis, ya kan? Makanya adat istiadat memberi kue ranjang yang manis, yang konon katanya lengket biar jadi peseduluran selawase yang manis, ya. Nah, artinya rezekinya menjadi rezeki yang selawase. Tidak hanya suka memberi, tetapi suka melihat orang memberi. Ya. Atau ketika ada orang mau memberi, wah jangan dikasihkan dia tidak bersila kok. Jangan kasihkan saja sama ibu. Enggak, ya. Meskipun dia tidak bersila, ketika dia ingin memberi kepada seorang, ya jangan dihalang-halangi, ya. Jadi kalau ada seseorang yang mau memberi sesuatu kepada siapapun, jangan dihalang-halangi, ya. Apakah memberi kepada binatang yang kecil-kecil itu sudah berjalan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah peduli kepada orang-orang yang terkena bencana kelaparan. Ya. Jadi kalau ada orang yang lapar, malah kita senang, wah itu perbuatan yang melawan atau menjadi sebab tidak berkelimpahan. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, 10 hal atau 10 perbuatan yang menjadikan hidup kita berlimpah, ya, berkecukupan, yang sejahtera. Ya, demikian ini dijelaskan Sang Buddha di dalam Karma Vibhanga. Ya, Karma Vibhanga. Salah satu penjelasan Karma Vibhanga yang sangat terkenal itu di dalam dinding relief Candi Borobudur, ya, di mana di bagian yang tingkat bawah itu menjelaskan tentang hidup dan kehidupan dari manusia di alam manusia, ya, yang masih memiliki karma masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau mengharap kesejahteraan, kalau mengharap berlimpah, tidak hanya meminta kepada dewa, tidak hanya minta kepada Sang Buddha, tidak hanya minta kepada para leluhur dengan sembahyang-sembahyang, tetapi dengan mengusahakan hal-hal yang sudah saya berikan, ya, tadi sampaikan, yaitu tidak mencuri, menganjurkan tidak mencuri, memuji tidak mencuri, senang orang lain tidak mencuri, menghormati dan menafkahi orang tua, menyokong kebutuhan, ya, orang yang patut dihormati, senang kalau orang lain berhasil, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, senang orang lain memberi, dan peduli kepada bencana kelaparan. Ya, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian di tahun naga, dan naganya ini naga kayu ya Bapak Ibu sekalian, naga kayu. Kata Sang Buddha ada beberapa yang dijadikan lambang, ya, atau hal tentang kayu. Apabila saudara kepengen dapat api, ya, bila menggosokkan kayu basah dengan kayu basah, maka tidak akan bisa mendapatkan api. Kalau saudara pengen mendapatkan api dengan menggosokkan kayu basah dan kayu kering, juga tidak bisa mendapatkan api. Kalau
kayu kering dengan kayu kering, maka akan bisa mendapatkan api. Ya. Dengan semangat menggosoknya, ya, api sebagai simbol penerangan, simbol kehangatan, tetapi juga yang membahayakan ketika tidak terkendali. Ya, artinya sekuat apapun, ya, pada tahun ini orang yang paling sekuat apapun, ketika hatinya kering seperti kayu kering, ya, artinya hatinya kering, ya, tidak memiliki mental yang berlimpahan, maka orang ini pun bisa dengan cepat terbakar oleh api. Ya. Sang Buddha juga mengibaratkan tentang kayu, yaitu kayu yang berkulit tipis, kayu yang berkulit tebal, dan kayu yang tidak berkulit. Ada kayu yang tidak berkulit? Ya, kayu yang tidak berkulit itu kayu jati yang sudah mati, kulitnya rontok. Itu, ya. Jadi Sang Buddha bukan ahli perkayuan, tetapi Sang Buddha memberi satu gambaran. Kok gambarannya yuk begitu, ya, kan luar biasa, ya, bukan tukang kayu, bukan ahli perkayuan, beliau menggambarkan itu dengan fasih, dengan detail. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan walaupun banyak, ya, walaupun banyak 10 hal, minimal 1 saja, yaitu menghormati dan menafkahi orang tua kita, ya. Tuh. Dan kemudian dari rentetan nomor berikutnya, kalau mau disimpulkan jadi satu kata, yaitu mudita, ya, mudita, peduli. Itu. Nah, inilah, ya, dimana ajaran Sang Buddha tidak hanya mengandalkan doa, permohonan, tetapi juga melakukan hal-hal yang kecil, ya, agar apa yang diinginkan menjadi tercapai. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, cukup sekian saja. Sabe sata berwaktu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki waktu kamu